membayar zakat fitrah yang kita fokuskan untuk dibagikan, disalurkan kepada mereka-mereka fuqara, kepada mereka-mereka yang masakin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita apa hikmah membayar zakat fitrah ini. Maka bapak-bapak yang menjadi kepala rumah tangga wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk seluruh orang yang menjadi tanggungannya. Istri kita, anak-anak kita, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, dan seluruh orang yang menjadi tanggungan kita. Apakah itu orang tua kita yang miskin atau saudara-saudara kita yang miskin, khususnya saudara-saudara perempuan kita dan orang-orang lain yang menjadi tanggungan kita, wajib kita bayarkan zakat fitrah mereka. Apakah dia anak-anak ataupun dia remaja atau orang dewasa. Kemudian apa dawabit ukurannya kita bayar zakat fitrah? Seluruh orang yang hidup ketika terbenam matahari nantinya. Siapa yang sampai umurnya terbenam matahari nanti, itulah orang yang wajib kita bayarkan zakat fitrah mereka. Tapi kalau ada di antara umpamanya orang yang berpuasa hari Jumat ini dia berpuasa, tapi asar nanti dia meninggal dunia, apakah wajib dibayarkan zakat fitrahnya? Tidak wajib. Kenapa? Karena dia tidak sampai ke hidup ke waktu yang mana waktu itu adalah waktu wajibnya zakat fitrah kepada setiap kita. Maka mari kita bayarkan zakat fitrah ini, kita salurkan sendiri kepada mereka-mereka. Apa hikmah zakat fitrah ini? Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali adalah tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafasi, yaitu sebagai pembersih. Berarti ini zakat fitrah kita keluarkan untuk kepentingan kita. Pembersih kata Rasulullah ibadah puasa kita. Karena puasa kita puasa, tetapi banyak hal-hal yang menodai, yang mengotori ibadah puasa kita, yang kadang-kadang sebab-sebab kekotoran itu kita tidak terima full pahala ibadah puasa kita, yang kadang-kadang tidak bernilai ibadah puasa kita. Oleh karena itu kotoran-kotoran yang mengenai menimpa ibadah puasa kita lantaran perlakuan kita sendiri. Apa di antaranya? Di antaranya berbohong, di antaranya berkata-kata yang keji, kadang-kadang berbuat yang batil, lakukan maksiat. Dia puasa maksiat juga, dia puasa berbohong juga, dia puasa memfitnah juga, dia puasa mengarang-arang cerita juga, kadang-kadang dia puasa membuat saksi palsu juga. Maka hal-hal seperti ini minal lagwi war rafas bisa kita bersihkan Allah di akhir Ramadan, memberikan kesempatan peluang kepada kita untuk membersihkan. Kalau saya tanya bapak-bapak yang hadir, semua yang hadir, siapa di antara kita yang sudah 30 hari menjalankan ibadah puasa, tidak ada sama sekali selama 30 hari ini berbohong? Siapa di antara kita 30 hari ini tidak ada gunjing orang? Siapa di antara kita yang tidak ada sama sekali berkata-kata kotor? Semua kita terlibat, semua kita berdosa. Tapi Allah punya cara supaya ibadah kita, puasa kita itu bersih dan tetap kita terima pahalanya full. Maka caranya apa? Allah syariatkan kepada kita membayar zakat fitrah. Maka mari kita bayar zakat fitrah itu seikhlas mungkin. Kalau bisa jangan sebatas ukuran yang telah ditentukan. Kalau bisa dilebihkan. Karena itu adalah untuk fuqara dan masakin. Maka di dalam ayat puasa, orang-orang yang hanya sebatas yang wajib saja tak ada masalah. Tapi anjuran Allah, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang melakukan di atas kewajiban secara sukarela, maka apa? Itu lebih baik baginya. Kalau umpamanya ukuran kadar zakat fitrah 2,5 kilo, 2,5, jangan diukur betul 2,5. Apa salahnya kita bayar 3 kilo per orang? Yang mana 2,5 itu kewajiban, setengah itu adalah ibadah sunat, sedekah kita kepada mereka-mereka fuqara dan masakin. Kalau diukur dengan uang umpamanya 50.000, apa salahnya kita bayarkan 75.000 kalau kita punya uang? Jadi jangan ketat, karena ada orang hanya sekedar yang wajib saja. Allah mengatakan kepada kita, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Orang yang selalu kepengen menambah yang sunat, itu lebih baik baginya. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, berakhirnya waktu membayar zakat fitrah ini adalah ketika imam naik mimbar.
Maka jangan sampai kita lalai dan jangan sampai kita lupa membayar zakat fitrah. Namun siapa yang lupa nanti terlupa membayar zakat fitrah, harus dibayarkannya setelah salat, karena itu adalah utang yang melekat pada dirinya. Kemudian salah satu hikmah daripada membayar zakat fitrah itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tu'matal lil fuqara'i wal masakin, yaitu memberi makan sebagai bantuan, sebagai rasa empati kita kepada mereka-mereka. Karena kita disuruh bergembira pada hari raya Idul Fitri. Tidak akan mungkin sempurna kegembiraan kita alami kalau kita masih melihat saudara-saudara kita di sekitar kita, mereka susah. Apalagi kita besok solat Idul Fitri, kemudian kita melihat di mana-mana saudara-saudara kita mengemis-ngemis. Oleh karena itu kata Rasulullah dalam hadis riwayat yang lain, bayarkan zakat fitrah, aghnuhum anis soal fi hadzal yawm, fi zalikal yawm. Jadikan mereka tidak mengemis pada hari itu. Karena itu kalau seandainya masih banyak yang mengemis pada hari raya, ada beberapa kemungkinan bahwa kita tidak membayarkan kepada mereka hak-hak mereka. Yang kedua, memang itu adalah menjadi budaya. Kalau sudah menjadi budaya, ini perlu disosialisasikan bahwa mengemis itu adalah pekerjaan yang tidak baik, dan itu pekerjaan hina. Dan bahkan kalau mengemis menjadi profesi, haram hukumnya di dalam agama kita, tidak boleh. Oleh karena itu kita ini secara bersama, bagaimana kita menuntaskan supaya tidak ada pengemis-pengemis di antara kita. Salah satunya ajaran hari raya. Semua kita disuruh bayar zakat fitrah supaya orang-orang miskin, orang-orang fakir ikut bahagia. Maka di sini juga menunjukkan kepada kita apa barometer kebahagiaan kita. Kita ini barometer kebahagiaan kita adalah sejauh mana kita bisa membahagiakan orang lain. Saya yakin bapak umpamanya punya duit banyak sekali, pangkat tinggi sekali, akan bahagia pada hari raya Idul Fitri. Kalau seandainya kita melihat istri menderita, anak-anak kita hidup susah, berapa banyak pun duit kita tidak akan takkan bahagia. Kenapa? Baru kita bahagia ketika melihat istri bahagia, anak-anak bahagia, orang tua bahagia, tetangga bahagia, semua orang-orang miskin, orang-orang fukara ikut bahagia bersama kita. Ketika itulah kita bahagia. Bahkan di hari Idul Fitri kita dianjurkan untuk mengeluarkan rezeki Allah dengan lapang. Kita persiapkan makanan, berbagai macam makanan di rumah kita, dan kita sambut tetamu-tetamu yang datang, dan kita berikan kepada mereka gratis. Oleh karena itu hari puncak luar biasa. Bagaimana kita memperlihatkan jiwa ketakwaan kita, karena orang bertakwa itu adalah orang yang bahagia ketika dia memberi. Apa yang diberinya dimakan, apa yang dihidangkannya dimakan oleh orang lain. Maka ketika hari raya, bagaimanapun capek dan banyaknya duit yang kita keluarkan untuk menyediakan makanan-makanan hari raya, dan setiap orang datang memakan hidangan yang kita hidangkan, tak ada di antara kita tunggu setelah orang makan di pintu kita minta bayar kepada mereka. Malah mereka datang memakan makanan kita secara gratis, dan kita bahagia mereka datang. Kemudian kita sambut dan kita katakan pula kepada mereka, terima kasih sudah dikunjungi, terima kasih makanannya sudah dimakan. Kadang-kadang kita tambah pula dengan amplop, kita kasih pula mereka THR. Begitulah bahagianya orang beriman, karena Ramadan mengajarkan kepada kita supaya kebahagiaan kita ini sebagai orang-orang bertakwa dengan Ramadan ini, kebahagiaan kita adalah letaknya kebahagiaan kita pada berbagi dengan sesama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.